Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya sehingga pada hari ini saya masih sempat untuk melakukan presentasi dengan tujuan skripsi yang bertemakan rekayasa aplikasi peramalan penjualan ikan pada pembeli barokah menggunakan metode trend moment. Langsung saja kita lanjut ke latar belakang. Nah, seiring dengan semakin ketatnya persaingan dalam dunia perdagangan, penggunaan pengolahan data menjadi informasi serta terkomputerisasi menjadi sangat penting untuk dapat meraih keuntungan atau lebih yang maksimal. Perusahaan atau badan usaha harus dapat mengikuti perkembangan teknologi termasuk teknologi komputerisasi, dan perdagangan merupakan salah satu bidang yang sangat membutuhkan penerapan sistem komputerisasi seperti peramalan penjualan ikan di masa mendatang berdasarkan data yang telah direkam sebelumnya. Permasalahan pada penelitian ini adalah pemilik barokah belum memiliki sistem dapat meramalkan penjualan ikan sehingga belum bisa memperkirakan jumlah ikan yang akan terjual pada periode berikutnya. Nah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sebuah sistem peramalan penjualan yang memperkirakan penjualan ikan untuk periode berikutnya pada tempat penjualan ikan pemilik barokah dengan menggunakan metode trend moment. Lanjut ke batasan masalah. Batasan masalah di sini ada 4. Yang pertama, pendataan jenis ikan yang terdiri dari ikan bandeng dan ikan merah. Data yang digunakan adalah data bulan Januari sampai Desember tahun 2019. Poin keempat, poin ketiga, peramalan yang dilakukan yaitu untuk periode 1 tahun berikutnya. Nah, poin keempat, membuat grafik hasil peramalan. Lanjut ke metode. Metode trend moment merupakan metode untuk mencari garis tren dengan perhitungan statistika dan matematika tertentu guna mengetahui fungsi garis lurus sebagai pengganti garis patah-patah yang dibentuk oleh data historis. Lanjut ke metode. Nah, metode di sini Y sama dengan A tambah BX, yang dimana Y adalah nilai tren ramalan, A bilangan konstan, B-nya slope atau koefisien kecondongan garis tren, X adalah indeks waktu dalam kurung X sama dengan 0, 0, 1, 2, 3 dan N. B yang di sini adalah B sama dengan N dalam kurung sigma X Y dikurang sigma X dikali sigma Y. Setelah mendapatkan hasil, kita membaginya dengan N sigma pangkat 2 dikurang X sigma X pangkat 2. Nah, setelah mendapatkan hasil nilai B, baru kita bisa mendapatkan hasil nilai A, yang dimana itu A sama dengan sigma Y dikurang B sigma X. Nah, setelah mendapatkan hasil dari sigma Y dikurang B sigma X, maka dibagi menjadi dengan N, di mana sigma X ini adalah jumlah kumulatif dari periode waktu. Nah, sigma Y jumlah kumulatif data penjualan, sigma X Y jumlah kumulatif dari jumlah periode dikalikan jumlah penjualan. N banyaknya periode waktu atau bulan. Y
Y indeks musim kali Y, di mana Y hasil ramalan dengan menggunakan metode termomen yang telah dipengaruhi oleh indeks musim. Y sama dengan hasil ramalan dengan menggunakan metode termomen. MAD di sini adalah menghitung nilai tingkat ke errornya, yang dimana MD sama dengan sigma AT dikurang FT, yang dimana setelah mendapatkan hasil AT dikurang FT maka dibagi dengan E, dimana di sini AT di sini adalah permintaan aktual pada periode dikurang T. FT peramalan permintaan dalam kurung prokes pada periode T. N jumlah periode, N di sini adalah jumlah periode peramalan yang terlibat. Nah, indeks musim sama dengan rata-rata permintaan bulan tertentu. Nah, setelah itu dibagi dengan rata-rata permintaan per bulan. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja dari laporan. Setelah itu kita lanjut ke demo program. Nah, kita masuk ke form login. Form loginnya kita isi terlebih dahulu. Setelah itu masuk, muncul pesan selamat. Nah, di sini ada 3 menu, itu data ikan, kedua data pengguna, ketiga data momen. Terlebih dahulu kita masuk ke data ikan. Nah, di sini ada beberapa yang kita harus masukkan. Yang pertama kode ikan dengan nama ikan. Itu kita masukkan kodenya, kode baru ya, IK00. Kita gunakan IK004. Nah, terus itu kita masukkan nama ikannya. Untuk nama ikan yang kita ingin masukkan ikan di sini yaitu ikan kipar. Setelah kita masukkan nama ikannya, lalu kita simpan. Nah, simpan data berhasil. Itu kita bisa melihat. Setelah itu kita masuk ke data pengguna. Nah, di sini ada beberapa pengguna yang sebelumnya saya sudah masukkan. Itu yang di sini adalah IK003 dan yang di bawah ini. Nah, itu. Kita bisa melihat ikan arut itu IK003 sebelumnya sudah input mulai dari bulan Januari sampai bulan Desember. Itu IK004 karena sebenarnya kita tinggal cuma memasukkan data jumlah penjualannya di periode. Bismillah. Habis itu
Setelah kita melanjut ke menu atau tombol selanjutnya itu train moment, yang dimana train moment ini kita masukkan terlebih dahulu kode ikannya yang sudah kita input tadi di data pengguna. Nah, untuk ini saya menggunakan data ikan yang 003 yaitu ikan narut. Nah, setelah itu kita pilih kode ikan. Totalnya kita bisa melihat di bawah tadi. Kita input X kali Y, yang dimana X kali Y itu adalah penjualan kali waktu, sehingga bisa menghasilkan di sini. Nah, setelah itu waktu, kita lihat X pangkat 2 berapa hasilnya. Nah, kita bisa melihat X pangkat 2 hasilnya dari rata-rata dari mulai Januari sampai bulan Desember ada di sini. Situ kita lihat nilai B dan A, dimana jumlahnya adalah kita input di total. Di situ kita uji train momennya. Kita bisa lihat train momennya 192. Itu indeks musimnya adalah 1/2. Nah, habis itu prediksi angka penjualannya untuk tahun depan di bulan Januari yaitu 168, 169. Nah, untuk menghitung tingkat MAD-nya itu ya, tingkat error penghitungannya adalah sangat kecil. Demikianlah hasil demo program saya dan hasil laporan saya pada sore hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama saya buat diri saya pribadi. Ketika ada salah kata-kata saya, mohon maafkan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.